Sahabat setia Suara Pagi di mana saja berada, damai sejahtera bagi Anda sekalian. Salam jumpa lagi bersama saya, Pastor John Lewar SVD. Hari ini hari Minggu, 19 Maret 2023, hari Minggu Prapaskah keempat. Bacaan-bacaan suci pada hari ini diambil dari Kitab Pertama Samuel, bab 16 ayat 1b, 6 sampai dengan 7, 10 sampai dengan 13a. Mazmur bab 23 ayat 1 sampai dengan 6. Surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 5 ayat 8 sampai dengan 14. Injil Yohanes bab 9 ayat 1, 6 sampai dengan 9, 13 sampai dengan 17, 34 sampai dengan 38. Mari kita membaca sabda Tuhan, merenungkannya, masuk dalam keheningan dan doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Orang buta itu pergi, membasuh diri, dan dapat melihat. Sekali peristiwa, ketika Yesus sedang berjalan lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahir. Maka ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, "Pergilah, basuhlah dirimu di kolam Siloam." Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Maka tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, "Bukankah dia ini yang selalu mengemis?" Ada yang berkata, "Benar, dialah ini." Ada pula yang berkata, "Bukan, tetapi ia serupa dengan dia." Orang itu sendiri berkata, "Benar, akulah dia." Lalu mereka membawa orang yang tadinya buta itu kepada orang-orang Farisi. Adapun hari waktu Yesus mengaduk tanah dan memelekkan mata orang itu adalah hari Sabat. Karena itu, orang-orang Farisi pun bertanya kepadanya, "Bagaimana matanya menjadi melek?" Jawabnya, "Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku, lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat." Maka kata sebagian orang Farisi itu, "Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat." Sebagian pula berkata, "Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mujizat yang demikian?" Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu kata mereka pula kepada orang yang tadinya buta itu, "Dan engkau, karena ia telah memelekkan matamu, apakah katamu tentang dia?" Jawabnya, "Ia seorang nabi." Tetapi orang-orang Farisi menegur dia, "Engkau ini lahir sama sekali dalam dosa, dan engkau hendak mengajar kami?" Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa orang itu telah diusir oleh orang-orang Farisi. Maka ketika bertemu dengan dia, Yesus berkata, "Percayakah engkau kepada Anak Manusia?" Jawabnya, "Siapakah dia, Tuhan,
supaya aku percaya kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Engkau bukan saja melihat dia yang sedang berbicara dengan engkau, dialah itu." Kata orang itu, "Aku percaya Tuhan." Lalu ia sujud menyembah Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Buka mata hati imanku. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, hari ini kita memasuki Minggu Prapaskah keempat yang dikenal sebagai Minggu Letare, Minggu Sukacita. Pada hari Minggu Letare ini, gereja mengajak kita untuk bersukacita karena kita sudah separuh jalan menjalani masa puasa dan pantang. Terang Kristus, cahaya Paskah semakin dekat. Injil hari ini berkisah tentang seorang yang buta sejak lahirnya. Perjumpaan dengan Yesus merupakan sebuah sukacita besar yang dialami orang buta itu. Yesus menyembuhkan matanya sehingga dia bisa melihat. Dia percaya Yesus adalah Tuhan yang menyembuhkannya. Konflik pun berkecamuk antara orang-orang sekitar yang melihat kesembuhan orang buta itu. Kaum Farisi, tetangga, bahkan keluarganya pun tidak percaya dengan kesembuhan yang dialaminya. Kesembuhan si buta membuat orang lain ikut menjadi buta. Namun bukan buta secara fisik, melainkan batin dan jiwa mereka, yakni ketidakpercayaan. Para murid pun ikut-ikutan menjadi buta karena mempertanyakan siapakah yang berdosa sehingga orang itu terlahir buta. Orang itu sendiri atau orang tuanya? Pertanyaan mereka menampakkan pemahaman orang zaman itu tentang nasib malang yang menimpa seseorang. Dalam pemikiran mereka, nasib malang berkaitan dengan dosa. Kemalangan adalah akibat dari dosa. Oleh karena itu, pasti ada pihak yang berdosa sehingga orang itu dilahirkan buta. Yang ditanyakan oleh para murid ialah siapa yang berdosa. Bagi Yesus, kebutaan itu bukanlah akibat dari dosa orang itu. Yesus secara tegas mengatakan bahwa kebutaan itu terjadi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Perhatian Yesus tidak terletak pada apa yang menyebabkan kebutaan, melainkan apa yang akan dialami oleh orang buta itu sekarang. Orang buta itu akan menjadi alat Allah untuk menyatakan pekerjaan-pekerjaannya. Yesus menjadikan keadaan orang buta sebagai sarana membawa harapan
sukacita, dan terang, agar orang-orang lain dapat melihat dan percaya kepadanya. Hal yang sama dialami oleh Samuel. Dia bersukacita karena bisa melihat apa yang dilihat oleh Allah. Melalui dia, Allah memilih Daud sebagai Raja Israel, bukan karena keunggulan fisiknya, melainkan karena hatinya. Iman seorang Daud yang rindu akan Allah menjadi dasar atas terpilihnya dia sebagai Raja Israel, menggantikan Saul yang telah ditolak oleh Allah. Dari sinilah kita pun memahami bahwa sukacita dari Allah dapat kita terima jika hati kita mau menerima terang dari Allah. Saudari-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, kita diajak untuk membuka mata hati, mata iman kita terhadap Sang Terang. Janganlah hati kita menjadi buta terhadap hal-hal yang sederhana, yang melaluinya kehadiran Kristus menjadi nampak. Berpuasa dan pantang di masa Prapaskah pun bukan sekedar aksi mengekang, makan, minum, atau aktivitas berlebihan yang kerap kita lakukan, melainkan dapat menjadi sarana bagi kita untuk belajar mengosongkan diri. Tujuannya agar mata hati kita semakin terbuka melihat terang Tuhan yang kian dekat. Tentang pertobatan itu, Rasul Paulus mengingatkan kita agar mau menelanjangi perbuatan-perbuatan kegelapan dan bangkit untuk melihat dan menerima terang Kristus. Demikian seperti orang buta yang telah disembuhkan, maka dengan pertobatan mata hati kita, kita pun mengalami kesembuhan atas dosa-dosa kita. Kita semakin merasakan sukacita dari Allah di masa Prapaskah ini. Saudara, Minggu Letare mengingatkan kita bahwa masa Prapaskah merupakan simbol perjuangan kita di dunia untuk mencapai sukacita abadi yang dilambangkan dengan Paskah. Sukacita abadi kita peroleh berkat kehidupan, wafat, dan kebangkitan Tuhan Yesus. Minggu Letare ini memberikan kepada kita semangat untuk menyelesaikan masa Prapaskah ini dengan sukacita rohani yang besar. Marilah berdoa. Ya Allah Bapa kami, sumber cahaya mulia, bukan untuk kegelapan, bukan pula untuk maut kami Kau ciptakan, melainkan untuk cahaya yang datang ke dunia, ialah Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mohon, bangunkanlah kami dari tidur tak beriman, dan bukalah mata hati iman kami, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Sahabatku yang terkasih, selamat hari Minggu Prapaskah keempat. Salam doa dan berkatku untukmu dan keluarga di mana saja berada. Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.